Halo teman-teman, apa kabar semua? Pasti baik-baik aja. Semoga kebahagiaan selalu menyertai teman-teman Mimin semua ya. Kali ini Mimin akan bahas film bergenre psychological horror yang rilis di tahun 2017. Yang intinya, film ini mirip-mirip film Home Alone versi psikopat, mengisahkan tentang seorang bocil yang bogoh sama babysitternya, dimana di sini diperlihatkan bagaimana kasih tak sampai dapat membangkitkan jiwa psikopat seorang bocil. Langsung saja Mimin ke alur ceritanya ya. Skin film dimulai dengan memperlihatkan suasana perayaan hari Natal, di mana terlihat salju menyelimuti jalan-jalanan di sekitar perumahan. Lalu, terlihat seorang cewek blonde cantik nan manis serta ayu dan rupawati bernama Ashley yang sedang mengendarai mobil. Ashley adalah seorang remaja yang populer. Banyak cowok-cowok yang ngantri pengen macarin Doski. Ashley pun kadang nyambi kerja sebagai seorang babysitter. Hari itu, Ashley diminta tetangganya, Om Robert dan istrinya, sebut saja Tante Nurjana, untuk menjaga anaknya yang bernama Luke, karena mereka berdua harus pergi menghadiri acara sunatan anak sepupunya di daerah Bojongkoneng. Luke adalah seorang bocil yang menyandang status ABG labil yang nanggung, seorang anak tunggal yang selalu dimanja kedua orang tuanya. Berbeda dengan Ashley, Luke tidak memiliki banyak teman. Namun, Luke mempunyai seorang sahabat bernama Garrett yang seringkali berkelakuan minus. Luke dan Ashley adalah teman main ucing sumput, bancakan, dan boy-boyan semenjak kecil. Dan selama itu pula, Luke diam-diam naksir, ngeceng, ataupun bogoh sama si Ashley. Malam itu Luke tahu betul Ashley akan mengasuhnya. Dia berencana mengungkapkan perasaannya kepada Ashley. Ya, syukur-syukur kalau dapat rezeki lebih. Luke dan Garrett pun merencanakan sesuatu agar si Luke bisa jadian sama si Ashley yang usianya 4 tahun lebih tua dari dia. Ashley pun tiba di kediaman Pak Robert. Terlihat Robert dan Ibu Nurjana yang tengah bersiap-siap berangkat menghadiri sebuah acara. Setelah cicat sejenak dengan Ashley, diketahui bahwa Ashley akan segera pindah rumah dan Ashley sekalian berpamitan kepada Om Robert dan Tante Nurjana. Sebelum pergi, orang tua Luke pun menitip pesan agar Ashley mengunci kamar Luke dan menyimpan pensil di gagang pintu kamarnya. Karena Luke punya kebiasaan berjalan dalam tidur. Suara pensil itu berfungsi agar Ashley tahu kalau si Luke berjalan dalam tidur, maka pensil tersebut tentunya akan jatuh. Saat kedua orang tua Luke pergi, Ashley mendapat sebuah panggilan telepon. Tampaknya Ashley sudah punya pacar dan Luke mendengar Ashley lagi diontrog sama pacarnya Rick di telepon. Terdengar Rick ngebet maksa pengen ketemu sampai bikin si Ashley kesal. Namun, jiwa Luke berkata, "Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau." Agar terlihat maco di hadapan Ashley, Luke menenggak sebotol anggur merah di hadapan Ashley. Namun, bukannya terkesan, Ashley malah marahin Luke dan mengambil botol minuman tersebut lalu membawanya ke dapur. Karena Mbak Ashley ini lagi galau, Ashley malah ikut-ikut abok-abokan. Saat Ashley minum, dia kepergok sama si Luke. Mengisi waktu, Ashley dan Luke nobar film horor bareng-bareng. Sambil nonton, Luke tiba-tiba ngomenin pacar si Ashley. Ashley sedikit membela Ricky dengan mengatakan bahwa Ricky mempunyai sisi baik. Entah serius atau enggak, Ashley malah nambahin omongannya dan bilang kalau misalnya Luke itu seumuran dengan Ashley bilang dia mau kok pacaran sama Luke. Mendengar ucapan itu, si bocil nanggung tersebut langsung say-say cat. Tiba-tiba sebuah petugas pizza mengetuk seekor pintu. Ashley kebingungan karena dia merasa nggak memesan pizza. Ashley pun bertanya kepada Luke dan Luke mengatakan hal yang sama. Nggak mau ribet seperti mikirin negara, Luke yang memang bocil tajir membayar pizza itu dan mereka berdua pun memakannya sambil nonton film horor. Saat sedang menonton, si bocil cinta malahan aji mumpung, dia membobokkan kepalanya di pundak Ashley dan tangannya disimpan di paha atas ayam sabana. Kenikmatan itu pun terhenti saat lagi-lagi si bucin kekasih Ashley menelepon maksa pengen ketemu. Ashley pun izin pergi ke dapur sejenak untuk menelepon. Kembali menonton,
Ashley terlihat ketakutan dan heboh sendiri, sementara Luke terlihat biasa-biasa aja dan sedikit bete. Saat ada adegan jump scare yang bikin kaget di film, refleks tangan Ashley menggenggam tangan Luke. Tapaknya Luke menganggap bahwa itu adalah kode-kode cinta yang diberikan Ashley kepada dirinya. Luke yang GR langsung nyosor, mencoba mencupang pipi Ashley. Alih-alih disambut dengan riang gembira atau dengan syukuran nasi tumpeng, Ashley malah spontan uhui kaget dan mencoba menghentikan pergerakan Luke. Luke pun makin bete. Ya lu juga sih nyosor. Tak lama telepon rumah berdering. Saat diangkat terdengar suara-suara ala film psikopat yang sok-sokan misterius menakut-nakuti Ashley. Penelepon itu mengatakan, "I can see you." Ashley mengira itu Jeremy, mantannya yang memang sering kepoin dia di Facebook, Instagram, dan Twitter. Ashley pun keluar rumah dan mencoba mencari Jeremy. Namun saat menuju pintu luar, Ashley malah mendapati pintu rumah sudah terbuka. Merasa ada sesuatu yang gak beres, Ashley lalu lari ke dalam dan meminta Luke melempar HP-nya untuk menelepon polisi. Seperti disengaja, Luke melempar HP Ashley terlalu pelan sehingga masuk ke dalam akuarium, dan HP Ashley pun berenang di lautan samudra. Pas Ashley lagi ngobok-ngobok akuarium, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Luke lalu terlihat gagah berani mencoba membuka pintu, sementara Ashley melarangnya karena ketakutan. Pas pintu dibuka ternyata enggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba muncul seorang masuk dan menggabruk Luke. Ternyata itu si bocah koplok Garrett. Ashley pun marah. Dia lalu mematah-matahi si Garrett yang udah bikin kaget. Tak lama tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara pecahan kaca. Ashley menyuruh Garrett dan Luke menunggu di bawah. Namun karena Garrett bilang dia takut di bawah, mereka bertiga pun bareng-bareng ngecek ke lantai atas sambil membawa pisau dapur Mamah Nurjana. Saat tiba di kamar, mereka menemukan seekor batu bata yang di baliknya terlihat ada tulisan yang mengatakan, "Kalau kamu keluar, kamu akan mau." Dan Ashley segera menghubungi polisi, namun jaringan telepon semuanya berpulang ke Rahmatullah. Lalu dia meminta Luke mengecek laptop. Namun, jaringan internetnya juga meninggal dunia. Garrett pun mengabaikan pesan dalam batu bata itu dan langsung lari ke rumah. Tak lama, tiba-tiba terdengar suara letupan pistol dengan peredam suara dan Garrett pun jatuh tersungkur. Khawatir Luke melihat kondisi Garrett yang terkapar, Ashley menggabruk Luke sehingga bocil itu ngagubrak dalam pelukan hangat. Bocil itu pun menang banyak. Atuh pengen. Lanjut ke cerita. Ashley dan Luke segera berlari ke kamar bapaknya dengan niat mengambil senjata milik Om Robert. Tapi rupanya si penyusup sudah berada di lantai atas, sedang kepo-kepoin seisi ruangan rumah. Ashley dan Luke lalu masuk ke ruang laundry. Mereka naik ke loteng melalui tangga rahasia. Saat sedang adem-ademan sembunyi di loteng, tiba-tiba seorang laba-laba muncul dan menggrepet tubuh Ashley yang membuat Ashley kepleset dan terjatuh ke bawah. Untung saja Ashley diselamatin sama si Luke. Lalu Luke menyuruh Ashley untuk menunggu di ruangan laundry, sementara dia pergi mengambil pistol. Tak lama Luke pun kembali dengan membawa pistol, lalu mengajak Ashley sembunyi di kamarnya. Di kamar mereka masuk ke dalam lemari pakaian. Luke yang pengen kelihatan berani ngomong ke Ashley bahwa dia akan menghajar si penyusup dan menyuruh Ashley menunggu di lemari. Ashley melarang Luke untuk pergi. Saat tarik-tarikan tangan dengan Luke, sialnya, tak sengaja Ashley memencet seekor mainan hingga mengeluarkan suara yang keras. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Terlihat si penyusup mengendap-endap masuk ke dalam kamar. Ashley dan Luke semakin ketakutan. Dari celah-celah lemari, Ashley memperhatikan si penyusup. Setelah beberapa saat, Ashley merasa tak asing dengan topeng yang digunakan si penyusup. Dan setelah ditilik-tilik, disimak dengan seksama serta analisa yang mendalam, akhirnya Ashley sadar bahwa itu adalah topengnya si Luke. Bocil strategi nahade. Dan benar saja saat penyusup itu membuka topeng, ternyata itu si Garrett lagi. Rupanya Garrett dan Luke sudah berencana membuat skenario teror-teroran di mana Luke nantinya akan menjadi pahlawan dengan menyelamatkan Ashley. Menyadari dirinya di prank, Ashley langsung ngegas membabi butanya rocos tiada henti. Dia memaki-maki Luke karena sudah membahayakan dirinya. Ashley menganggap Luke punya kelakuan seperti psikopat cilik dan memiliki kelainan jiwa. Terlihat wajah Luke yang sakit hati dengan ucapan si Ashley.
Belum cukup melontarkan makian, sambil ngaleos Ashley mengancam Luke dengan mengatakan bahwa dia akan melaporkan kejadian ini kepada kedua orang tuanya. Namun Luke yang panik mengejar Ashley, dan saat Ashley membalikan badan, Luke langsung melakukan penakolan kepada wajah kincong Ashley. Hingga Ashley ngagulutuk di tangga sampai akhirnya dia tiba di lantai bawah dan pingsan. Skin lalu memperlihatkan Ashley yang terbangun dalam keadaan tertikat di kursi. Melihat Ashley yang sudah sadar, Luke dan Garrett menghampiri Ashley. Di sana terlihat seorang Luke yang sudah berbeda dari sebelumnya. Dari bocil nanggung, manja, lugu, dan pemalu, Luke seolah bertransformasi menjadi seorang psikopat sadis bad boy di Bronx. Sambil memegang pistol, Luke bahkan dengan berani memperlakukan Ashley seenak TWE. Dengan menyuruh Ashley minum dan menyentuh bagian-bagian tubuh yang enggak perlu Mimin jelasin. Luke udah bergaya layaknya remaja terong-terongan di pinggir trotoar yang biasa kita lihat naik motor Beat bertiga, nggak pakai lampu, nggak pakai helm, nggak ada SIM, nggak ada STNK, dan terkadang mereka reuni di tengah jalan sama temen-temennya sambil naik motor. Kebayangkan? Tiba-tiba suara bel pintu berbunyi lagi. Nongollah si Ricky, kabogoh si Ashley yang langsung meloyor masuk walau belum diizinin sama si Luke. Sementara Ashley sudah disembunyikan, Luke di dapur dengan kembali disolatif mulutnya supaya enggak berisik. Ricky lalu mencari Ashley keliling rumah. Saat di lantai atas, Ricky melihat pecahan kaca di lantai. Belum sempat bereaksi, tiba-tiba sebuah pemukul bisbol berkunjung ke kepala Ricky. Ricky mencoba melawan, namun dia kembali ditusuk pensil. Ricky belum juga menyerah hingga dia berhasil memojokkan Luke. Namun beruntung bagi Luke, Garrett nongol dan menodongkan Ricky sebuah bedil. Ricky pun gak berdaya dan memohon Garrett agar tidak menembaknya. Tiba-tiba kepalanya kembali ditakol pemukul bisbol, namun kali ini Ricky langsung tidak sadarkan diri. Melihat Ricky yang bersimbah darah, Garrett pun panik karena ketakutan masuk penjara. Sementara Luke santai dan semakin terlihat jiwa psikopatnya. Ricky pun kini terlihat sudah sama-sama terikat dengan Ashley. Lalu Luke memutuskan untuk menelepon Jeremy, mantan Ashley. Entah apa maksudnya. Yang pasti Luke sedang memainkan sebuah skenario yang mana hanya dia yang mengetahuinya. Di telepon, Luke menyampaikan kepada Jeremy bahwa Ashley masih mencintai dia dan ingin sekali bertemu dengan doi. Luke selesai menelepon, Ashley mencoba mengingatkan Luke tentang pertemanan mereka dari masa kecil dulu. Ashley mengatakan bahwa Luke adalah anak baik, bahkan ketika enggak sengaja ngebunuh hamster si Garrett, dia curcol ke Ashley sampai menangis. Namun, Luke membisikkan sesuatu di telinga Ashley. Luke mengatakan bahwa dia itu sengaja membunuh hamsternya Garrett. Luke lalu pergi keluar beli udut sebentar meninggalkan Ashley dan Ricky. Terlihat Ashley berhasil melepaskan satu ikatan dan berusaha melepaskan satu ikatan lainnya. Namun Luke dan Garrett keburu kembali ke dapur, lalu mereka menyeret Ricky ke ruang tengah. Sementara Ashley ditinggal sendiri di dapur. Ashley memanfaatkan situasi ini untuk membuka ikatan di tangan dan kakinya. Sementara Luke terlihat naik ke tangga atas membawa ember cat dan tali. Ricky dan Garrett yang diam di bawah tiba-tiba dikejutkan dengan sebongkah kaleng cat berukuran 5 kilo yang terbang seperti Superman melintas di samping kepala Ricky. Ricky pun panik. Sementara Ashley akhirnya berhasil melepaskan ikatannya dan berlari ke ruang tengah. Saat si Luke sedang memegang kalet cat dan hendak melempar ulang, Ashley menodongkan senjatanya ke arah Luke dan meminta Luke untuk melepaskan kaleng itu dari tangannya. Dengan suka hati dan riang hati, Luke melepaskan kaleng tersebut. Dan kaleng itu mengalun dengan derasnya ke bawah dan headshot di wajah Rick. Tak lama cat kuning yang pucat berubah menjadi merah bercampur dengan aliran darah Ricky. Dan Ricky pun meregang nyawa. Dan Garrett terolok tak mampu berkata-kata melihat kepala Ricky yang pucat. Tapi si bocil psikopat malah terlihat ketawa cengengesan dan tampak menikmati proses kematian si Ricky. Murka, Ashley langsung menembakkan pistolnya ke arah Luke. Ternyata pistolnya enggak ada peluru. Ashley pun langsung kabur keluar rumah meminta pertolongan tetangga. Namun karena sedang ada acara Natalan, tetangganya lagi pada sibuk nyanyi-nyanyi sehingga suara Ashley tidak terdengar. Sampai akhirnya Luke melempar batu bata dan mengenai kepala Ashley. Ashley pun kembali jatuh tepar dan pingsan. Adegan beralih ke ruang tamu di mana Ashley merasa sareuk-seuk karena badannya diikat seawak-awak oleh kabel lampu Natal. Di sebelahnya tampak Garrett yang bingung dan lelah rebahan. Lalu Luke menghampiri Ashley dan mengelus-ngelus wajah mulus Ashley yang sudah bebolokot kumel namun tetap terlihat aduhai.
Saat hendak mencium Ashley, tiba-tiba Ashley menendang anunya si Luke hingga Luke pun jatuh dan termenggap-menggap seperti ikan koki. Di sisi lain, Jeremy pun tiba di rumah Luke. Jeremy pun audisi dulu, memikirkan kata-kata apa yang akan disampaikan ke Ashley sambil ngaca-ngaca di spion dan mengagumi kegantengan wajahnya walaupun dia itu sebenarnya halu. Saat Jeremy mengetuk-ketuk pintu, tiba-tiba Luke menghampiri Jeremy dan meminta Jeremy untuk membuat surat permintaan maaf yang pura-puranya itu atas permintaan Ashley. Karena udah kangen berat pengen meluk Ashley, si Jeremy pun mengikuti keinginan Luke. Mimin melihat wajah Jeremy enggak meyakinkan untuk jadi juru selamat Ashley. Benar saja, tak lama tiba-tiba Luke nongol dari belakang mengaitkan tali ke leher Jeremy dan lalu menyalakan mesin mobil odong-odong, di mana mobil tersebut menarik tali tersebut dan akhirnya mencekek leher Jeremy hingga tewas tergantung di pohon. Melihat itu, Mimin hanya bisa berkata, kasihan deh lu udah GR setinggi langit, maksud hati datang menggapai cinta, taunya malah menjemput ajal. Untung aja kelakuan Jeremy ini so asik dan cengos, jadi Mimin nggak ngerasa sedih. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Di sisi lain, Ashley berhasil membujuk Garrett untuk melepas ikatannya saat Luke berada di luar menemui Jeremy. Sambil melepaskan ikatan Ashley, Garrett pun meminta maaf kepada Ashley atas apa yang terjadi malam itu. Dan sebagai wujud penyesalannya, dia ikut-ikut aji mumpung mengecup pipi mulus Ashley. Malang nasib Luke, prosesi pengecupan itu pun terlihat oleh Luke. Dan tiba-tiba Garrett melayang terbang ke bulan ditembak shotgun oleh si Luke. Bukannya didoain cepat sembuh, Garrett yang lagi sekarat malah dimarah-marahin sama si Luke karena telah menyentuh kekasih tak sampainya itu. Di akhir menjelang hayatnya, Garrett meminta tolong kepada Luke, malah di shotgun lagi sama si Luke dan Garrett pun masuk kotak. Usai mengeksekusi Garrett, Luke menghampiri Ashley. Terlihat wajah Ashley yang sudah pasrah dan sepertinya sudah siap untuk mati. Luke lalu duduk di samping Ashley dan menyandarkan kepala di lehernya. Di sana Luke tiba-tiba curcol tentang ibunya yang dirasa sudah nggak sayang lagi sama dia. Namun Ashley tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa dia tahu kenapa ibunya berhenti menemaninya tidur. Si Ashley malah memejamkan mata dan Luke terus meminta jawaban kepada Ashley alasan kenapa ibunya berhenti mencintai dirinya. Kesal karena Ashley nggak jawab-jawab pertanyaannya, akhirnya Luke pun menusuk Ashley di leher dan Ashley pun meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Karena semua sudah mati, Luke mulai mempersiapkan alibi agar dirinya lolos dari hukuman polisi. Luke berusaha membuat skenario agar dirinya terlihat nggak tahu apa-apa dan pura-pura sedang bobo nyenyak di rumah. Proses penyelamatan diri pun dimulai. Dia lalu melihat posisi kedua orang tuanya yang sedang dalam perjalanan pulang di GPS handphonenya. Tiba-tiba Luke tersadar, ada dua alibi yang belum dia persiapkan. Tuh, alibi lubang pipi si Ricky yang tertusuk pensil, dan alibi posisi pensil berada di gagang pintu luar kamar dia sebagai alibi bahwa Luke berada di kamar selama proses pembantaian terjadi. Singkat cerita, akhirnya Jim pun menyelesaikan dua alibi tersebut dan masuk ke dalam kamar melalui jendela luar, langsung berpura-pura tertidur. Scene berikutnya, Om Robert dan Ibu Nurjanah pun pulang ke rumah. Adegan lalu beralih ke Luke yang langsung menarik selimut dan pura-pura bobo. Dari adegan itu terdengar jerikan Ibu Nurjanah dari bawah yang berlari ke atas sambil meneriakkan nama anaknya, Lukas. Oh, ngaranna Lukas budak teh. Pintu kamar Luke pun terbuka, terlihat Ibu Nurjanah masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk Luke. Adegan berpindah beberapa waktu kemudian, terlihat banyak polisi sudah memenuhi pekarangan rumah Om Robert. Luke terlihat berada dalam pelukan ibunya. Ngeselin sih. Luke playing innocent, berakting seolah baru terbangun dari tidur dan enggak tahu apa-apa. Melihat mukanya yang polos dan nyebelin, ingin rasanya Mimin melakukan aktivitas pentabokan terhadap yang bersangkutan. Di bawah terdengar suara kegaduhan polisi yang lalu lalang, namun tiba-tiba terdengar suara teriakan polisi yang mengatakan. Mendengar itu wajah Luke langsung pucat pasi. Ibu Nurjanah pun langsung menuju ke bawah melihat kondisi korban yang selamat. Sementara Luke mendekati jendela dan melihat ke arah bawah, saat itu dia melihat Ashley yang sedang digotong paramedik ke dalam sebuah ambulan dalam keadaan mata terbuka. Si Luke bocil psycho pun melongo.
napasnya langsung terengah-engah. Terdengar perbincangan para petugas kesehatan bahwa Ashley bisa selamat karena dia menahan pendarahan dengan menggunakan solatif. Sementara akhirnya Ashley melihat Luke yang noong dari jendela. Seperti adegan di sinetron Indonesia, mereka pun saling bertatap-tatapan. Dan Ashley segera mengangkat jari tengahnya ke arah Luke yang artinya adalah "Fuck you, fuck you, fuck you anjing." Dan film pun berakhir. Maaf, ternyata belum selesai. Adegan terakhir terlihat Luke yang mengatakan kepada ibunya bahwa dia khawatir dengan Ashley dan dia ingin menjenguk Ashley di rumah sakit. Dan film pun benar-benar berakhir. Sedikit penilaian Mimin dari film ini sebenarnya sama dengan layaknya film-film psikologi thriller lainnya. Ceritanya sederhana, cocok ditonton untuk mengisi waktu luang saat teman-teman pulang kerja dan sedang kelelahan. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah: pertama, kalau Anda seorang babysitter, pastikan anak asuh Anda itu bukan psikopat. Kedua, berhatilah dengan cinta, karena ternyata kasih tak sampai sanggup membuat seorang anak yang manis berubah menjadi seorang psikopat yang sanggup melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Yang terakhir, jangan gampang kegeeran seperti Jeremiah, karena ternyata GR dapat menyebabkan kematian. Mungkin segini aja kali ya review film Better Watch Out Mimin kali ini. Akhir kata, Mimin undur diri. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.